Mahfira. Hadir. Alaika Salsabila. Hadir. Cia Lydia. Hadir. Erlia Elvian Riani. Hadir. Habibatul Rohma. Hadir. Lailatul Najwa. Hadir. Mulyana. Hadir. Nurlaini Hidayati. Nur Anissa Madia. Hadir. Febrilia Al-Mahfira. Hadir. Sabifa Salsabila Alaikus. Tazia. Hadir. Wulandari. Hadir. Wajihah Sulha. Hadir. Wahidatul Romi. Hadir. Wanda. Hadir. Widya Astuti. Hadir. Yusro Hasana. Hadir. Tia Putri Pratiwi. Hadir. Berarti ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti kalian bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu Guru hari ini. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Insya Allah. Semangat ya. Siap. Semangat. Sudah siap belajar? Siap. Iya, kalau begitu sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Ya, silakan kalian berdiri sejenak. Mari. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Alaika, apa yang kita pelajari? Tentang apa? Sosial dalam masyarakat. Tentang struktur sosial dalam masyarakat. Ya. Kira-kira apa itu struktur sosial dalam masyarakat? Saya Bu, Ya, Wanda. lapisan atau tingkatan kelas sosial dalam masyarakat. Ya, lapisan atau tingkatan kelas dalam Masyarakat. Baiklah. Nah, untuk seperti apa yang diucapkan tadi oleh teman kalian itu merupakan pembelajaran kita minggu kemarin tentang struktur sosial dalam masyarakat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran ragam gejala sosial dalam masyarakat. Untuk itu, Umi mau menanyakan, ya. Sebelumnya di sini Umi mau bertanya. Siap-siap ya. Dari materi ragam gejala sosial, Ibu Guru akan bertanya, ya. Apa itu ragam gejala sosial? Siapa yang tahu? Saya Bu, Oke, silakan. ragam gejala sosial adalah suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Bagus ya. Jadi ragam gejala sosial itu merupakan suatu fenomena atau peristiwa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian kira-kira dari ragam gejala sosial ini siapa
Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga di sini adalah nanti kalian mampu mencari solusi terhadap beragam gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan tepat. Baiklah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira ada gambaran nggak kalian apa yang nantinya kita akan bahas? Ada. Oke, silahkan kalian amati. Nah,
contoh-contoh yang telah disebutkan oleh teman kalian, sekarang kira-kira pertanyaan yang terakhir nih. Apa upaya yang bisa kalian berikan di dalam penyelesaian atas masalah-masalah yang tadi digambar dan video tersebut tentang ragam gejala sosial? Apa saja? Silakan. Oh ya, Wahida, silakan. Upaya mengatasinya antara lain meningkatkan pendidikan, memperkuat peran keluarga, menumbuhkan kepedulian sosial serta adanya peran pemerintah dalam membuat kebijakan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih, baik sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Guru berikan. Kalian menjawab pertanyaan dengan bagus dan benar. Jadi di dalam kita melakukan pengamatan tentang ragam gejala sosial tadinya di dalam video dan gambar, kesimpulannya sedikit di sini ya, yaitu bagaimana kita bisa melihat ragam gejala sosial di dalam masyarakat itu merupakan suatu fenomena yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas ya, tentang penurunan kualitas moral, itu juga termasuk ragam gejala sosial. Kemudian terjadinya diskriminasi juga termasuk dalam kategori ragam gejala sosial. Baiklah, dari penjelasan video dan gambar, apakah kalian sudah paham? Paham. Sebelum kita diskusi, silakan Ibu Guru akan membentuk kelompok, ya, kelompok diskusi. Tetapi sebelumnya di sini, sebentar ya. Baiklah. Kira-kira dari video dan gambar, sebelum kita masuk ke pembahasan video dan gambar, kalian sudah paham tidak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, berarti kalian sudah paham ya? Nah, sekarang di sini kalian Bu Guru mau menjelaskan sedikit ya sebelum kalian diskusi, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan perhatikan. Pertama kita akan membahas pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perubahan atau masalah, ya, di mana secara umumnya gejala sosial itu bisa berbentuk perilaku, pola interaksi atau situasi yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Kemudian di sini kalian bisa melihat beberapa pengertian para ahli ya tentang ragam gejala sosial. Ibu Guru akan mengambil pengertian dari Pitirim Asaronkin. Ya, Pitirim Asaronkin membagi gejala sosial berdasarkan domainnya, yaitu gejala sosial religius, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Enid
bagaimana kita beradab terhadap guru kita, ya. Perilaku menyimpang seperti apa? Contohnya diskriminasi, suka membedakan, ya. Kemudian dari ketergantungan pada teknologi. Teknologi juga bisa berdampak kepada timbulnya gejala sosial dalam masyarakat, ya. Seperti apa? Yang tadinya gadget, ya, HP, laptop, internet, yang seharusnya digunakan untuk kalian belajar, untuk mencari informasi-informasi yang bersifat positif, tetapi seringkali disalahgunakan. Kemudian terjadinya bencana, ya. Di sini terjadinya bencana seperti contoh terjadinya gempa, ya. Gempa yang mengakibatkan terjadinya gejala sosial. Apa yang diakibatkan oleh terjadinya bencana? Ya, kerusakan baik harta benda, rumah, ya. Kemudian sanak keluarga, ya, yang terpisah. Nah, itu juga bisa merupakan contoh-contoh gejala sosial. Nah, dari yang ke-10 ini, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain-lainnya itu kalian sudah paham betul? Salah paham nggak? Ya. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ya. Lanjut ya. Untuk lanjut. Nah, silakan kalian amati di sini ada pun beberapa macam upaya untuk penanggulangan gejala sosial. Ya. Yang pertama di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, adanya sebuah penegakan hukum dan keadilan, memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan. Kesemua upaya ini adalah salah satu bentuk bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita terhadap gejala yang terjadi. Baiklah, setelah pembelajaran ini kalian paham tentang materi yang disampaikan? Paham. Baik. Dari penjelasan ini, Ibu Guru akan memulai diskusi, ya. Minggu kemarin Ibu Guru sudah membagi kelompok kalian, di mana ada pun masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Silakan kalian
Ya, untuk kelompok diskusi, Ibu Guru akan menuju masing-masing kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan Umi panggil kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Silakan. Silakan sebelum presentasi di kelompok 1 kalian simak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan ragam gejala sosial dalam masyarakat. Untuk menyingkat waktu, baik untuk langsung saja pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Gejala sosial adalah suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial baik antar individu ataupun kelompok yang mempengaruhi pola kehidupan sosial dalam masyarakat. Baik, pertanyaan kedua, mengapa gejala sosial dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat? Gejala sosial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, perubahan sosial, kondisi ekonomi, Budaya, serta lingkungan yang mempengaruhi interaksi antar anggota dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasikan ciri-ciri gejala sosial. Ciri-ciri gejala sosial ada 3. Yang pertama, bersifat kolektif. Gejala sosial terjadi dan dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat, bukan oleh individu saja. Yang kedua, dapat diamati. Gejala sosial dapat dilihat dan diamati dalam kehidupan sehari-hari seperti kemiskinan atau pengangguran. Yang ketiga, bersifat dinamis. Gejala sosial dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh dari gejala sosial. Yang pertama, contoh gejala sosial 1 akan diuraikan oleh saudari Habibatur Rahman. Yang contoh pertama adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja terlihat dari berlaku sesuai yang melanggar dalam kegiatan praktik sekolah, seperti bolos, atau terlambat, atau disiplin. Gejala seperti ini terjadi karena pengaruh lingkungan kurangnya pengawasan di sekolah. Selanjutnya, contoh gejala sosial 2 yang akan diuraikan oleh saudari Aleka Sansadila. Contoh gejala sosial kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan terjadi ketika sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Gejala sosial ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Baik, dari uraian tersebut, kami akan menyampaikan bahwa kesimpulan hasil diskusi kelompok kita terkait ragam gejala sosial pada masyarakat, yaitu gejala sosial merupakan peristiwa yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat interaksi sosial antar individu dan kelompok. Gejala sosial dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, sosial, serta lingkungan. Oleh karena itu, memahami konsep gejala sosial penting agar masyarakat dapat bersikap peduli dan berperan dalam menghadapi permasalahan sosial di sekitarnya. Untuk itu, kami buka sesi pertanyaan. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kelompok berapa? Silakan. Angkat tangannya. Silakan kelompok Berapa yang ini? kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan ragam gejala sosial? Bisa besar sedikit suaranya. Manfaat. Apa manfaat mempelajari Apa manfaat mempelajari konsep ragam gejala sosial?
gejala sosial, kita dapat lebih peka, lebih peduli, serta mampu bersikap dan bertindak secara tepat dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Apakah sudah paham? Sudah pasti. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus. Kita sedang memberikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kayaknya nih kalian tegas sekali nih, kurang fokus ya? Kurang fokus ya? Ya, Bu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan ke kelompok 2 ya, di sini
kedua, mengapa gejala sosial dapat berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya adalah gejala sosial dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri. Contoh gejala sosial dan penjelasan singkat. Contohnya yang pertama, kemiskinan. Penjelasan dan kondisi masyarakat dengan pendapatan rendah sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kenakalan remaja. Perilaku menyimpang remaja yang melanggar norma dan aturan masyarakat. Yang ketiga, lunturnya budaya gotong royong. Menurutnya, sikap saling membantu akibat perubahan gaya hidup. Yang keempat, putus sekolah. Siswa tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi atau lingkungan. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Contoh gejala sosial. Ada yang pertama, kemiskinan. Kondisi masyarakat dengan pendapatan rendah sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kenakalan remaja. Perilaku menyimpang remaja yang melanggar norma dan aturan masyarakat. Yang ketiga, lunturnya budaya gotong royong. Menurutnya, sikap saling membantu akibat perubahan gaya hidup. Yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri. Contoh ragam gejala sosial. 1. Kenakalan remaja di sekolah. Terjadi perilaku melanggar seperti datang terlambat, bolos, dan kurang disiplin yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Tadi nanti Ya, silakan. Langsung dong yang bagus penampilannya. contoh ragam gejala sosial kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di masyarakat. Uraian singkat. Masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan kotor, menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi menimbulkan penyakit. Adapun kesimpulan hasil diskusi kelompok kami, ragam gejala sosial dalam masyarakat muncul di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Setiap gejala sosial memiliki penyebab dan dampak yang berbeda-beda, namun semuanya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama semua pihak untuk memahami, mencegah, serta mengatasi gejala sosial agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bisa disebutkan ulang jenis-jenis gejala sosialnya? Baik. Adapun jenis-jenis gejala sosial, yang pertama itu ekonomi. Contohnya seperti kemiskinan. Kondisi masyarakat dengan pendapatan rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu sosial, seperti kenakalan remaja. Perilaku menyimpang remaja yang melanggar norma dan aturan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor budaya, seperti lunturnya budaya gotong royong. Menurutnya sikap saling membantu akibat perubahan gaya hidup. Selanjutnya yaitu pendidikan, yaitu contohnya seperti putus sekolah. Siswa tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi atau lingkungan. Yang terakhir
kedepannya kalian harus lebih bagus lagi daripada yang ini ya. Siap. Bagus, ya. Jadi di sini setelah kalian melakukan diskusi, presentasi di depan, Ibu Guru mau menanyakan bagaimana refleksi kalian nih? Belum? Tadi kan masing-masing kelompok belum memaparkan refleksinya ya? Sudah disimpulkan belum? Tapi refleksinya belum. Coba sekarang Umi mau mendengar ya dari masing-masing kelompok ya. Kira-kira apa kesimpulan dan refleksi yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian? Ya, coba kelompok satu coba didiskusikan dengan kelompoknya dulu. Coba tinggal diskusikan dulu 5 menit saja ya. 5 menit saja waktu kalian untuk menambah nilai. Nih, tadi nilainya sudah bagus, tapi Umi mau menambah nilai nih. Ya, silakan kalian paparkan penampilan kalian yang terbaik untuk kesimpulan dan refleksi kalian di dalam berdiskusi. Silakan.
pembelajaran bagaimana di dalam penegakan hukum, kemudian di dalam memperkuat nilai dan norma, ya, dan serta di sini meningkatkan kualitas pendidikan. Oke. Dari hasil diskusi kalian itu sudah Umi simpulkan semua ya di sini. Kemudian di sini Umi mau merefleksi ya kalian. Coba diperhatikan sekali lagi. Ada yang sudah paham mengenai kesimpulan di sini? Sekali lagi, Ibu mau memperjelas ya. Ibu guru mau memperjelas ya. Coba kalian lihat di sini. Pelan-pelan saja ya. Kesimpulan ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ibu guru akan memberikan pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ragam gejala sosial? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran yang telah tadi kita bahas? Kira-kira? Senang. Apa manfaat kalian kira-kira kalau kalian sudah mengetahui dari segi contoh ya, apa itu ragam gejala sosial, apa itu contohnya, kemudian apa upayanya, kira-kira nih apakah kalian pernah melihat ya di sekitar kalian tentang ragam gejala sosial ini? Seperti apa tadi? Oke, baik. Jadi di sini dari pembelajaran kita di ragam gejala sosial banyak sekali manfaat ya yang kita bisa rasakan ya di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita bisa lebih bijak ya, lebih bijak di dalam mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, supaya kalian tidak terjerumus ya di dalam hal-hal yang bisa membuat kalian akan melakukan yang namanya perilaku menyimpang ya. Kemudian motivasi yang ibu guru akan berikan kepada kalian supaya kalian lebih meningkatkan kewaspadaan kalian di dalam kalian melakukan suatu tindakan, yaitu seperti bergaul. Karena kalau kita ambil kesimpulan yang ada mengenai kenakalan remaja di era globalisasi ini, seringkali terjadi perilaku yang menyimpang, di mana remaja melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan sifat yang ada yang telah diajarkan di sekolah ya, bagaimana berperilaku sopan santun terhadap orang tua. Terkadang di zaman sekarang juga anak-anak sering melakukan penyimpangan seperti bully ya, saling membuli antara teman, kemudian juga terjadinya tindakan kekerasan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Baik. Kemudian motivasi yang terakhir di sini, Umi berharap supaya dari pembelajaran ibu guru
akan membahas tentang pembelajaran mengenai diferensiasi sosial dalam masyarakat. Ya, ada kaitannya dengan materi minggu lalu mengenai struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian hari ini kita membahas tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga di situ kita minggu depan kita akan membahas tentang Diferensiasi sosial masyarakat. baiklah. Jangan lupa ya, nanti ketika kalian sudah pulang untuk pelajaran minggu kemarin bukunya dibaca ya. Kalau ada referensi-referensi yang lain boleh kalian ambil, baik itu dari internet, dari perpustakaan, ya dari buku referensi-referensi yang lainnya. Siap, Bu.